Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini minggu kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan mata kuliah Islam dan budaya lokal. Pada kesempatan ini kita nanti akan mengkaji bersama dengan materi yang akan nanti dipaparkan oleh kelompok. Silakan para mahasiswa dipersiapkan untuk materi, resume, dan kira-kira nanti apa yang akan dipertanyakan pada pertemuan kali ini. Silakan kita simak bersama-sama paparan dari kelompok untuk materi pertemuan pada kesempatan ini. Jangan lupa teman-teman, silakan nanti dicek V-Class-nya untuk upload materi dan diskusinya. Kemudian kita akan sharing bersama di WhatsApp group. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita bersama-sama simak materi paparan pada kesempatan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dhani Miftah M. Nur MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Islam dan budaya lokal kelas A2 IPS. Kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan tentang sejarah kerajaan Mataram Islam di Jawa. Nama anggota yang terdiri dari yang pertama Muhammad Helmi Maulana, NIM 2091010005. Yang kedua saya sendiri, yaitu Abi Amar Zubair, NIM 2010910013. Yang ketiga ada Evan Jedni, NIM 2010910019. Yang keempat Adi Mustafa, 2010910022. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan Islam yang kedua setelah adanya kerajaan Demak di Jawa. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada abad ke-16 atau lebih tepatnya pada tahun 1582 Masehi. Awal mula kerajaan Mataram Islam berdiri ini adalah ketika Sutawijaya mengalahkan Arya Penangsang dalam suatu pertempuran, dan akhirnya beliau Sutawijaya diberikan hadiah oleh Sultan Hadiwijaya sebuah hutan yang besar dan bisa digunakan untuk membangun sebuah kerajaan. Kerajaan Mataram Islam ini pada awalnya berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Nah, di gambar yang pertama ini, yang di sebelah kiri ini merupakan tokoh atau pendiri sekaligus raja pertama dari kerajaan Mataram Islam, yaitu Panembahan Senopati atau Sutawijaya. Yang ke bawah ini, yang di bawah ini yang kedua adalah situs peninggalan dari kerajaan Mataram Islam yang sampai saat ini masih ada. Kemudian yang gambar yang paling kanan ini merupakan logo atau bendera sebagai identitas Mataram Islam. Raja yang pernah menjabat di Mataram Islam. Yang pertama adalah Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Beliau merupakan raja sekaligus pendiri dari kerajaan Mataram Islam. Beliau merupakan anak dari Ki Ageng Pemanahan yang merupakan penemu atau pemimpin dari desa Mataram. Sutawijaya atau Panembahan Senopati bertahta pada tahun 1584 sampai 1601. Nah, kemudian ada Raden Mas Jolang atau Panembahan Anyoprowati. Beliau juga dijuluki sebagai Pandangan Sedok Rapiak. Beliau bertahta selama 12 tahun, yaitu pada tahun 1601 sampai 1613.
Yang kemudian raja ketiga adalah Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Sultan Agung merupakan anak dari Raden Mas Jolang atau Panembahan Seto Krapyak. Beliau bertahta di Kerajaan Mataram Islam dari tahun 1613 sampai 1645. Di masa Sultan Agung inilah Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan, yang dimana seluruh wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi seluruh Jawa, hampir seluruh Jawa kecuali Kesultanan Banten dan juga Batavia yang merupakan wilayah kekuasaan VOC pada saat itu. Dan di masa Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung inilah terjadi perpindahan ibu kota dari kota gede ke Karto. Yang kemudian ada Raden Mas Sayyidin atau Amangkurat pertama. Beliau menjabat pada tahun 1646 sampai 1677. Beliau merupakan anak dari Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Di masa pemerintahan Amangkurat pertama inilah awal mula Mataram Islam mengalami kemunduran, yang dimana wilayah kekuasaan Mataram Islam sedikit demi sedikit itu dikuasai oleh VOC atau diambil alih oleh VOC. Selanjutnya yang kelima ada Raden Mas Rahmat atau Amangkurat kedua. Beliau merupakan anak dari Raden Mas Sayyidin atau Amangkurat pertama. Raden Rahmat Amangkurat kedua berjuluk adalah Adipati Anom. Pada tahun 1677 sampai 1703 pada tahun itulah Kerajaan Mataram Islam ditahta atau dirajai oleh Raden Mas Rahmat Amangkurat kedua. Pada masa Raden Mas Rahmat inilah beliau merupakan penurunkan dinasti Pakubuwono di Solo dan juga Hamengkubuwono di Yogyakarta. Beliau juga meminta bantuan oleh VOC untuk memadamkan pemberontakan Trunajaya. Selanjutnya adalah Amangkurat ketiga. Beliau menjabat pada tahun 1703 atau sampai 1704. Pada masa pemerintahan Raden Mas Sutikno atau Amangkurat ketiga ini, beliau berperang melawan VOC dibantu oleh Untung Suropati, namun beliau kalah dan dibuang ke Sri Lanka. Yang selanjutnya yang ke-7 adalah Raden Mas Darajat atau Pakubuwono pertama. Beliau menjabat pada tahun 1704 sampai 1719. Terus yang kemudian ada Raden Mas Surya Putra atau Amangkurat keempat. Beliau menjabat pada tahun 1719 sampai 1726. Beliau menjabat selama 7 tahun. Dan kemudian ada Raden Mas Prabu Suyasa atau dikenal dengan nama Pakubuwono kedua. Beliau menjabat selama 1726, dari tahun 1726 sampai 1749. Untuk materi yang selanjutnya tentang puncak kejayaan Mataram Islam akan dipresentasikan oleh teman saya. Padanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Amar tentang puncak kejayaan Mataram Islam. Puncak kejayaan kerajaan ini di masa Sultan Agung, di mana perluasan daerah kekuasaan meliputi seluruh Pulau Jawa kecuali Kesultanan Banten dan Batavia. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram menjadi pusat kekuasaan dan penyebaran agama Islam. Karya-karya Sultan Agung antara lain adalah 1. Kitab Serat Sastra Gending yang berisi tentang budi pekerti luhur dan keselarasan lahir dan batin. 2. Serat Niti Praja yang berisi tentang tata aturan moral agar tatanan masyarakat dan negara menjadi harmonis. 3. Kitab Babad Tanah Jawi yang berisi tentang sejarah peradaban Kerajaan Mataram Islam. Kondisi sosial budaya, kehidupan sosial masyarakat berdasarkan hukum Islam tanpa mengabaikan tradisi lama. Adanya kebudayaan kejawen
perpaduan Islam, Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan slide yang tadi sudah disampaikan Mas Hilmi, dan saya akan menjelaskan sektor bidang perekonomian dalam kerajaan Mataram Islam, yakni dibagi menjadi dua. Dalam sektor agraris atau pertanian, yakni menghasilkan beras yang nantinya diekspor ke Malaka. Yang kedua, sektor maritim atau sektor kelautan, mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan. Dan dalam bidang politik, kerajaan Mataram Islam menguasai seluruh wilayah Jawa kecuali Kesultanan Banten dan Batavia. Awal mula perpecahan Mataram Islam. Perpecahan Mataram Islam dilatar belakangi oleh adanya Perjanjian Giyanti yang dibentuk pada 13 Februari 1755 pada masa pemerintahan Pakubuwono III. Dan isi perjanjian Giyanti tersebut berisikan dua bagian yang menjadikan Mataram Islam menjadi terpecah menjadi dua. Satu, Mataram Surakarta yang dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwana, dan yang kedua, Mataram Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi. Terima kasih. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Yidni mengenai faktor kemunduran kerajaan Mataram Islam. Di sini saya paparkan hanya 3, tapi nanti saya akan menjelaskan banyak sekali, ya kurang lebihnya ada 8 lah. Yang pertama adalah kekalahan dalam memperebutkan Batavia, yang mana maksudnya kolonial Belanda ke Nusantara yang berusaha untuk melemahkan kekuasaan Kesultanan Mataram. Yang kedua, kedatangan VOC tahun 1602 Masehi. Ketiga, kerjasama dengan VOC pada masa pemerintahan Amangkurat II. Yang lainnya adalah perselisihan antara pewaris tahta Mataram. Yang kelima, tadi yang keempat, dipecahnya Mataram menjadi 2 kerajaan berdasarkan Perjanjian Giyanti. Yang terakhir adalah perpecahan yang terjadi di dalam Kesultanan Mataram. Nah, di dalam perpecahan ini mengakibatkan menjadikan 4 perpecahan kerajaan. Salah satunya ini adalah Kesunanan Surakarta. Yang kedua yaitu Kesultanan Yogyakarta. Ketiga, Kadipaten Mangkunegara. Yang keempat, Kadipaten Pakualaman. Terima kasih. Itulah pemaparan dari selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dani selaku pembimbing kami, yang mana telah memberikan pemaparan nasihat, ilmu, dan pengalaman yang semoga materi ini bisa bermanfaat dan semoga menjadi khasanah edukasi pembelajaran yang lebih baik bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun tutur kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.